Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sugeng Hidayatullah dari Direktorat Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai core value ASN, yaitu berakhlak. Jadi, dalam ASN itu nilai berakhlak bukan hanya sebagai slogan saja, tapi juga harus hidup dan harus dijiwai dalam setiap ASN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tanya jawab ringan bersama salah satu dari ASN Kementerian Perindustrian yang mana juga berada satu direktorat bersama saya, yaitu Direktorat Industri Kimia Hulu. Yuk kita ikutin terus konten kali ini. Halo Kak, boleh tanya-tanya sebentar nggak Kak? Boleh. Boleh. Baik Kak, izin dikit ya Kak. Iya, silakan. Ada pepatah mengatakan katanya tak kenal maka tak sayang. Boleh kenalin nggak Kak? Kakak namanya siapa dan jabatannya di sini sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Siti Utami, bisa dipanggil Bibi, dan jabatan saya di sini sebagai Pembina Industri Ahli Farmasi. Baik Kak, panggilannya Kak Bibi. Iya. Oke, jadi aku ingin bertanya nih Kak terkait dengan core value di ASN. Kan ada yang namanya berakhlak. Menurut Kakak, bagaimana sih implementasi terkait dengan core value berakhlak tadi sebagai seorang ASN, khususnya di Direktorat Industri Kimia Hulu? Menurut Kakak, apa yang udah Kakak lakukan terkait dengan core value tersebut maupun yang sebaiknya dilakukan? Itu menurut Kakak bagaimana Kak? Yang pertama itu dari berakhlak itu berorientasi pelayanan. Iya. Jadi di Kemenparin khususnya itu punya sebuah apa ya kita sebutnya layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang belum tahu terkait Kemenparin khususnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita punya satu jabatan yang namanya PPID. Itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kebetulan saya tahun lalu ditunjuk sebagai admin tersebut. Jadi guna memberikan informasi yang tepat dan cepat, Kemenparin sudah membentuk suatu layanan yang sudah terintegrasi secara digital. Nah, yang untuk kedepannya diharapkan PPID ini bisa lebih cepat dalam menjawab pertanyaan masyarakat. Waktu itu sih ada keinginan dari Kemenparin untuk membuat admin WhatsApp masing-masing direktorat. Jadi setiap ada pertanyaan masuk lewat WhatsApp langsung dijawab kalau bisa di hari yang sama. Itu harapan kedepannya sih. Nah, itu untuk yang berorientasi pelayanan. Yang kedua itu akuntabel. Jadi kita di Direktorat Industri Kimia Hulu ini kan punya rencana strategi atas Ranstra dan Perkin, janjian kinerja. Jadi itu adalah Perkin itu apa yang harus dicapai suatu unit eselon 2 di setiap tahunnya. Nah, di kedepannya itu diharapkan dalam menyusun laporan Ranstra dan Perkin itu kita harus mencocokkan dengan targetnya. Jadi target yang kita tulis seharusnya dapat kita capai juga. Nah, yang ketiga kompeten. Kompeten ini kan berkaitan dengan skill yang dimiliki oleh pegawai. Direktorat Industri Kimia Hulu sudah menerapkan berbagai pelatihan untuk pegawainya. Contohnya itu ada pelatihan RIA, terus terkait verifikasi kan kita sebagai pegawai di Direktorat Industri Kimia Hulu tidak lepas dari verifikasi ke sektor industri. Jadi kedepannya diharapkan banyak pelatihan lagi yang bisa diberikan kepada pegawai. Nah, yang keempat harmonis. Dalam hubungan industri kita kan tidak lepas dari hubungan dengan asosiasi maupun lintas kartel. Iya, betul. Dan itu dilakukan untuk tujuan bersama kan. Jadi untuk mengembangkan industri. Kedepannya juga diharapkan hubungan baik ini tetap dibina. Yang kelima, loyal.
sebagai pegawai negeri sipil kan dalam bekerja berhubungan dengan data dan informasi. Jadi untuk menjaga integritas kita juga harus menjaga kerahasiaan data kepada orang yang tidak berkepentingan. Jadi data dan informasi harus dijaga dan hanya dikeluarkan untuk orang yang memiliki tanggung jawab dan hanya kepada KL terkait agar data yang kita berikan tetap konsisten. Nah, yang keenam itu adaptif. Di zaman sekarang kan semuanya kalau bisa terdigitalisasi. Jadi yang baru ini sedang dikembangkan itu integrasi antara OSS dan SINAS. Oh iya, betul. Jadi kita sebagai ASN juga harus mempelajari sistem yang sedang dikembangkan tersebut. Oh iya. Yang terakhir ya, kolaboratif. Kolaboratif ya, kita kan banyak kajian atau ilmu baru yang harus kita pelajari sebagai ASN karena zaman terus berkembang. Contohnya yang kita lakukan kolaboratif ini, kita dengan lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi, kita melakukan kerjasama dalam seperti kajian misalnya yang kemungkinan akan kita lakukan itu kajian terkait hidrogen. Oh iya. Jadi selain data dan informasi dari industri atau lembaga terkait, kita juga bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi untuk mendapatkan input-inputan ilmu yang berguna dalam kita mengambil kebijakan. Oh gitu. Oke teman-teman, tadi penjelasan yang sangat bagus sekali dari Kak Widi. Terima kasih Kak Widi atas penjelasan ini. Silakan melanjutkan pekerjaannya kembali. Oke teman-teman, dari tanya jawab ringan tadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan kecil yang dilakukan dengan menerapkan nilai berakhlak dapat membawa perubahan besar bagi pelayanan publik. Oleh karena itu, harapannya ASN bukan hanya sekadar bekerja, tapi juga dapat memberikan makna. Oleh karena itu, saya punya satu kata terakhir sebagai penutup, yaitu ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih teman-teman. Dadah, sampai jumpa di konten berikutnya.